Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Farandana Iswara. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember dengan prodi atau program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 18 19 10 50 10 42. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan atau membuat video pembelajaran lagi mengenai materi LQ, SI, dan LI serta keterkaitan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Nah, jadi LQ itu Location Quotient, SI itu Specialization Index, lalu LI itu adalah Localization Index. Nah, jadi kepentingan saya membuat video ini itu merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Kalau mau tahu gimana kontennya, saksikan terus saja, oke? Oke, jadi ini merupakan slide pertama dari PowerPoint saya atau dari materi saya. Slide ini juga bisa dibilang sebagai cover dari PowerPoint saya, dimana saya sudah menjelaskan tadi materi kali ini mengenai Location Quotient, Specialization Index, dan Localization Index, serta keterkaitan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan dari mata kuliah perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Ya, saya sudah bilang tadi tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mingguan dari dosen saya. Nah, jadi ini merupakan penjelasan mengenai konten apa saja sih yang ada di dalam video ini nantinya yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu adalah definisi keterkaitan dan perhitungan dari Location Quotient, lalu lanjut ke Specialization Index atau SI. Itu saya juga menjelaskan pernyataan yang sama, yaitu definisi, keterkaitan, dan perhitungannya. Lalu yang terakhir adalah LI atau Localization Index. Nah, jadi definisi itu berisi juga definisi, keterkaitan, dan perhitungan. Nah, kita udah masuk ke bagian agenda yang pertama atau konten yang pertama, yaitu adalah Location Quotient, dimana definisinya adalah analisa Location Quotient atau LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Nah, jadi menurut Hood tahun 1998 dalam Hendayana tahun 2003 menyatakan bahwa Location Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Nah, jadi teknik Location Quotient ini merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Nah, Location Quotient ini menghitung perbandingan share output sektor di kota atau kabupaten dan share out sektor di provinsi. Serta unggulan di sini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua dari Location Quotient, di mana bagian kedua adalah keterkaitan antara Location Quotient dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, jadi dalam teori basis ekonomi, sektor ekonomi terbagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis atau sektor unggulan yaitu suatu sektor atau kegiatan ekonomi
yang dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, serta dapat juga memenuhi kebutuhan daerah di luarnya. Nah, sedangkan sektor non-basis atau sektor non-unggulan yaitu suatu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani kebutuhan wilayahnya sendiri. Di sektor-sektor yang dapat dianalisa di sektor basis dan sektor non-basis yaitu komoditas. Komoditas sendiri pada suatu wilayah memiliki perbedaan tersendiri yang khas dan bisa dijadikan sebagai potensi dari wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan penentuan sektor basis dan sektor non basis bisa dilakukan dengan analisis berbagai perhitungan. Salah satunya adalah LQ atau location quotient. Nah, jadi sebagai gampangnya, analisis LQ atau location quotient yaitu suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi suatu sektor-sektor ekonomi pada suatu wilayah atau sektor-sektor apa saja yang masuk dalam sektor unggulan dan sektor non-unggulan di suatu wilayah tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga. Nah, atau bagian bisa dibilang bagian intinya juga, karena LQ, SI dan LI merupakan analisis perhitungan. Jadi berikut merupakan rumus dari LQ atau location quotient dengan keterangan nilai aktivitas jenis J di wilayah I itu adalah keterangan dari XIJ. Lalu ada keterangan untuk XI yaitu jumlah seluruh aktivitas di wilayah I. Selanjutnya adalah X titik J, itu adalah jumlah aktivitas J di seluruh unit wilayah. Lalu ada X titik titik, itu memiliki keterangan jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Nah, jadi LQ juga memiliki kisaran nilai, di mana jika nilainya 0 itu berarti aktivitas tidak berkembang. Lalu jika nilai kurang dari 1, perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah. Lalu apabila nilainya 1, perkembangan aktivitas sama dengan rataan seluruh unit wilayah. Dan yang terakhir, apabila lebih dari 1, berarti perkembangan aktivitas lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah tersebut. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari agenda video pembelajaran kita kali ini, yaitu membahas mengenai specialization index. Nah, jadi bagian yang pertama dari membahas specialization index ini adalah tentang definisinya. Jadi specialization index atau SI itu merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, lokasi tertentu menjadi pusat bagi aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi analisis specialization index atau SI itu digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau diversification, atau memiliki aktivitas terspesialisasi atau specialization. Nah, jadi analisis specialization memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI yang nanti kita akan bahas setelah ini, yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil dari analisis LQ atau location quotient. Nah, jika hasil analisis memiliki nilai yang mendekati 0, maka artinya di wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas atau diversifikasi. Sedangkan hasil analisis memiliki nilai yang mendekati 1, maka artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari specialization index, selanjutnya kita akan masuk ke bagian keterkaitan dari specialization index dengan perencanaan wilayah
dan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, jadi Specialization Index atau SI itu menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas yang ada. Lalu menurut entropi, suatu wilayah dapat dikatakan berkembang jika memiliki jenis aktivitas yang lebih banyak. Jadi besaran nilai SI itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, lalu wilayah dengan nilai S1 mendekati 0 tidak memiliki kekhasan aktivitas tertentu, sedangkan nilai S1 mendekati 1, maka wilayah tersebut memiliki kekhasan. Nah, oke, jadi seperti yang saya sudah bilang pada sebelumnya, LQ, SI, dan LI merupakan metode dalam memperhitungkan, mengolah angka. Seperti yang dapat dilihat, berikut merupakan rumus dari Specialization Index dengan keterangan bahwa XIJ itu merupakan nilai aktivitas jenis J di wilayah I. Lalu ada XI yang berarti jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke I. Lalu ada X.1 atau X.I, yaitu jumlah aktivitas J di seluruh unit wilayah. Dan yang terakhir adalah X titik-titik, yaitu jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Nah, Specialization Index ini juga memiliki interpretasi, yaitu jika 0 kecenderungan unit wilayah tidak memiliki ketahanan aktivitas. Lalu ada indikasi jika angkanya menyentuh angka 1, ada indikasi unit wilayah tertentu memiliki aktivitas yang cukup khas. Sekarang kita sudah berada di bagian terakhir dari agenda, yaitu analisis localization index. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perhitungan atau keterkaitan, kita sekarang bahas definisinya dulu. Jadi analisis localization index atau biasa disingkat dengan LI itu merupakan teknik analisa yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja, localization atau concentration. Nah, lalu localization index atau LI merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total dalam wilayah. Indeks ini dipergunakan untuk mengetahui persen distribusi suatu aktivitas tertentu dalam wilayah dan untuk menentukan wilayah mana yang cukup potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Nah, jadi jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua wilayah atau terdispersi. Lalu sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1, nah maka artinya aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau terkonsentrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua dari localization index, yaitu keterkaitan location index dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, jadi localization index atau LI merupakan indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi aktivitas tertentu di suatu wilayah. Jadi jika nilai LI mendekati 0, berarti perkembangan suatu aktivitas cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah dalam cakupan yang lebih luas. Sedangkan nilai mendekati 1, maka aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya aktivitas yang diamati akan berkembang lebih baik. Nah, ini merupakan bagian paling penting dari penjelasan kita kali ini, yaitu adalah rumus dari perhitungan location index. Berikut merupakan rumusnya dari location index, dan lalu ada keterangannya di mana XIJ itu merupakan nilai aktivitas jenis J di wilayah I. Lalu ada XI, jumlah seluruh aktivitas di wilayah I. Lalu ada X.J di mana jumlah aktivitas
J di seluruh unit wilayah, lalu yang terakhir adalah X jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Sama seperti SI sebelumnya dan LQ sebelumnya, perhitungan location index juga memiliki interpretasi, di mana apabila 0, perkembangan aktivitas bersifat indifferent, tidak biasa perbedaan tingkat performa untuk dikembangkan seluruh lokasi. Lalu ada interpretasi kedua, yaitu adalah ada indikasi terjadinya pemusatan aktivitas di salah satu unit wilayah. Jadi studi kasus ini adalah analisis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan komponen LQ, SI, dan LI di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, jadi saya di sini nantinya akan hanya menghitung satu sektor saja, di mana sektor tersebut adalah pertanian, kehutanan, dan perairan. Nah, berikut merupakan data PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2010, lalu ada PDRB Jawa Barat tahun 2010. Nah, jadi selanjutnya ada perhitungan dari tugas tersebut menggunakan LQ, yaitu seperti sudah diketahui bahwa XIJ itu pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Bekasi. Lalu ada XI titik total PDRB Kabupaten Bekasi. Lalu ada XIJ pertanian, kehutanan, dan perwakilan Jawa Barat. Lalu ada X titik yaitu total PDRB Jawa Barat. Nah, berikut merupakan data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistika Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, digabungkan dengan rumus dari LQ sehingga ditemukan hasilnya 0,11. Nah, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa LQ memiliki interpretasi di mana apabila 0 aktivitas tidak berkembang, kurang dari 1 perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah, lalu seterusnya. Nah, pada bagian slide ini ditemukan hasil yaitu 0,11, tidak 0 tapi 0,11, jadi masuk ke bagian yang kurang dari 1, yaitu perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah. Itu untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya ada perhitungan SI, di mana untuk keterangan sedikit ada yang berubah, yaitu XIJ menjadi XIJ merupakan pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Bekasi. Lalu XI itu berarti pertanian, kehutanan, dan perikanan Jawa Barat. Lalu X.J itu total PDRB Kabupaten Bekasi. Lalu X titik itu total PDRB Jawa Barat. Nah, jadi seperti yang seperti LC sebelumnya, saya sudah menemukan rumusnya atau menemukan datanya yang selanjutnya disatukan dengan rumus, lalu dilakukan perhitungan sehingga hasilnya 0,08. Nah, di mana pada standar SI atau interpretasi SI, apabila 0 kecenderungan unit wilayah tidak memiliki kekhasan aktivitas, lalu apabila 1 ada indikasi unit wilayah tertentu memiliki aktivitas yang cukup khas. Selanjutnya itu perhitungan terakhir, yaitu perhitungan LI atau Localization Index. Nah, jadi keterangannya adalah XIJ merupakan pertanian, kehutanan, dan perwakilan perikanan Kabupaten Bekasi. Lalu ada XI pertanian, kehutanan, dan perikanan Jawa Barat. Selanjutnya adalah X.J itu ada total PDRB Kabupaten Bekasi. Lalu ada X titik itu total PDRB Jawa Barat, di mana datanya sudah kita jabarkan. Data tersebut kita juga ambil dari Badan Pusat Statistika Kabupaten atau Kota Bekasi. Berikut merupakan rumus dari perhitungan Localization Index. Nah, dari data tersebut yang sudah kami jabarkan digabungkan dengan rumusnya, itu menghasilkan jawaban 0,08, di mana jawabannya sama dengan analisa SI sebelumnya.
Lalu dengan interpretasi bahwa kecenderungan apabila angkanya 0 itu perkembangan aktivitas bersifat indifferent, tidak ada perbedaan tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh lokasi. Lalu apabila jawabannya 1, ada indikasi terjadi pemusatan aktivitas di salah satu unit wilayah. Nah, jawaban kita tadi adalah 0,08 kalau nggak salah. Ya, 0,08, dimana bisa disebutkan itu menjadi 0. Jadinya perkembangan aktivitas bersifat indifferent, tidak ada perbedaan tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh lokasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling terakhir dari pembelajaran video kali ini, itu adalah bagian kesimpulan. Jadi dalam perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan membutuhkan 3 proses analisis, antara lain location quotient atau LQ, lalu adalah specialization index atau SI, dan localization index itu LI. Jadi location quotient atau LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis. Lalu specialization index atau SI adalah salah satu indeks yang menggambarkan sebagai pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Lalu yang terakhir adalah localization index atau LI, merupakan indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di alam wilayah. Nah, gimana teman-teman yang sudah menyaksikan video pelajaran kita hari ini mengenai LQ location quotient, lalu ada SI specialization index, lalu ada LI localization index. Semoga pembelajaran kita pada hari ini merupakan bisa menjadikan berkah atau bisa memberikan informasi lebih untuk kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Selain itu juga saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau ada kurang lebihnya dari materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.